Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diah Indah Cayani dengan NIM 22231054 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelas mengenai bakteri Azotobacter. Nah, bakteri Azotobacter ini adalah genus bakteri diazotrofik yang hidup bebas di dalam tanah. Bakteri Azotobacter ini merupakan jenis bakteri baik yang sangat bermanfaat di bidang pertanian. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi ilmiah dari Azotobacter. Azotobacter domainnya bakteria dengan filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae atau Azotobacteraceae dengan genus Azotobacter. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri Azotobacter. Ciri yang pertama yaitu Azotobacter terkadang membentuk rantai panjang bervariasi. Yang kedua, ia memiliki kista dinding yang tebal. Yang ketiga, tidak menghasilkan endospora. Yang keempat, ia bergerak dengan flagel peritrik. Nah, maksud dari flagel peritrik ini yaitu ia memiliki banyak flagel yang tersebar di seluruh permukaan selnya. Ciri yang kelima yaitu Azotobacter bersifat pleomorfik. Nah, pleomorfik ini berarti Azotobacter memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Ciri yang keenam, setiap spesies dari Azotobacter dapat menghasilkan pigmen yang larut dalam air. Nah, sehingga dapat menimbulkan warna yang khas pada lingkungan habitatnya. Ciri yang ketujuh, Azotobacter bersifat aerobik, yang artinya Azotobacter ini membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Akan tetapi, Azotobacter juga dapat tumbuh pada lingkungan yang kadar oksigennya rendah. Ciri yang kedelapan yaitu sel Azotobacter ini berbentuk bulat hingga panjang. Nah, inilah salah satu contoh dari sifat Azotobacter yaitu bersifat pleomorfik. Ciri yang kesembilan yaitu Azotobacter hidup di dalam tanah. Dan suhu optimum untuk pertumbuhan Azotobacter yaitu antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan pH pertumbuhannya yaitu 4,5 hingga 8,4 dengan pH optimal pertumbuhannya 7 hingga 7,5. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari Azotobacter. Yang pertama, dapat membantu proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah suatu proses biokimia yang mengubah nitrogen di atmosfer atau nitrogen bebas menjadi nitrogen tetap. Nah, pada proses fiksasi nitrogen ini, gas nitrogen yang ada di atmosfer dan permukaan air akan diendapkan ke tanah melalui presipitasi oleh beberapa bakteri seperti Diazotrof, Azotobacter, dan juga Rhizobium. Manfaat yang kedua yaitu memacu pertumbuhan tanaman melalui fiksasi nitrogen. Yang ketiga, dapat menghasilkan hormon pertumbuhan seperti auksin dan juga giberelin. Yang keempat, mempercepat proses fermentasi. Maksud dari mempercepat proses fermentasi ini yaitu bakteri Azotobacter dapat meningkatkan kandungan protein yang ada pada fase hewan yakni kambing yang dibutuhkan sebagai media pertumbuhan cacing tanah. Maksudnya, bakteri Azotobacter ini dapat meningkatkan kualitas media produktivitas cacing tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena enzim yang dihasilkan oleh Azotobacter mampu memecah selulosa selama proses fermentasi menjadi glukosa. Nah, glukosa tersebut akan digunakan sebagai sumber karbon dan juga energi. Protein pada feses kambing meningkat setelah difermentasi dengan bakteri Azotobacter karena rangkaian enzim dan perubahan kimia oleh mikroorganisme yang meliputi perubahan molekul protein kompleks,
molekul protein sederhana sehingga mudah dicerna. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai bakteri Azotobacter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.